Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah pengajian Himpunan Putusan Tarjih di Mushola Siti Walidah ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melakukan kajian ketarjihan, khususnya dalam masalah-masalah hukum ibadah atau hukum syariah, dan juga sebagian nanti ke masalah-masalah muamalah duniawiyah seperti yang kemarin sudah kita kaji, masalah wakaf, juga masalah zakat, jual beli dan sebagainya. Pada kesempatan hari ini, kita menjelang Idul Adha, ada baiknya kita segarkan kembali pemahaman kita tentang kurban. Ini khususnya mengenai pelaksanaan kurban itu sendiri, yang tentu kita semua punya kesadaran untuk memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Majelis Tarjih sudah memberikan tuntunan tentang ibadah kurban ini. Pertama kali dibahas dan diputuskan di dalam Muktamar Tarjih di Garut, kalau tidak salah tahun 72 atau 73 antara itu, bersamaan dengan membahas persoalan-persoalan ibadah yang lainnya. Tentu yang pertama adalah ibadah sholat id itu sendiri juga dibahas di dalam Muktamar Tarjih tersebut. Dulu masih namanya Muktamar. Kemudian sholat gerhana, sholat kusufain. Jadi tentang sholat idnya dan sholat gerhananya itu sudah kita kaji berkali-kali ya. Pada kesempatan ini kita ambil pada tuntunan kurbannya itu sendiri, yang kebetulan juga kampus kita setiap tahunnya juga melaksanakan, di samping sholat idnya juga melaksanakan kurban atau menyembelih kurban. Yang dalam kajian kita pada Idul Adha tahun yang lalu, yaitu tahun 1438, kita adakan pemahaman baru yang lebih tepat, insya Allah begitu ya. Kalau selama ini kan universitas mengeluarkan anggaran untuk membeli sapi, kemudian disembelih, dibagi kepada kaum du'afa khususnya, atau lebih khusus lagi kelompok pengajian Al-Ma'un yang dibina oleh UMS melalui LPIK itu. Tapi kalau seperti itu dipikir-pikir, yang kurban siapa itu? Kan pakai uangnya UMS. Sehingga kan kalau yang kurban orang UMS kan begitu banyak. Nah, padahal kan satu bagian kurban itu, apakah itu kurban sapi? Kalau sapi itu kan untuk 7 orang, Tapi kalau UMS beli sapi 3, padahal keluarga UMS itu mahasiswa saja udah 30.000.
nanti 3 sapi untuk 30.000, maka 1 sapi berarti untuk 10.000 orang. Nah, itu menjadi tidak jelas. Maka pada korban yang tahun lalu dimulai dirubah. Jadi korban itu tetap diatasnamakan kepada perorangan. Jadi 1 orang mengeluarkan hartanya untuk beli binatang yang akan dikorbankan. Baru UMS memberi subsidi kepada orang-orang yang berkorban itu. Kalau ini insya Allah menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi yang berkorban misalnya namanya si Fulan berkorban 1 kambing. Kambing harganya misalnya 3 juta. Kambing yang bagus, sudah besar ya, kambing yang besar. Nah, UMS memberi subsidi misalnya. Udah UMS kasih subsidi 1,5 juta atau berapa itu kan yang berkorban tetap si Fulan tersebut. Atau yang lain, misalnya namanya Pak Taufik. Ini Taufik yang mana? Pokoknya namanya Pak Taufik ya. Urunan korban untuk sapi, karena itu untuk 7 orang. Misalnya sapi itu harganya berapa sekarang itu yang layak untuk dikorban? 21 juta misalnya ya, 21 juta. Berarti 1/7-nya adalah 3 juta. Maka Fulan membayar 3 juta, Amir membayar 3 juta, Taufik 3 juta dan seterusnya. Tapi UMS memberi subsidi kepada 7 orang yang berkorban itu misalnya ya. Masing-masing disubsidi 50%. Nah, ini kan orang berkorban disubsidi tidak masalah, seperti orang melaksanakan ibadah haji, berangkat haji disubsidi, dibantu. Jadi hukumnya seperti itu, sehingga korban itu tetap milik orang yang berkorban itu, milik orang yang berkorban. Jadi kalau kambing, 1 ekor kambing adalah 1 orang, 1 ekor sapi boleh 1 orang, tapi juga boleh 7 orang. Jadi ketetapan sapi, 1 ekor sapi 7 orang itu bukan pasti begitu. Kalau orang mampu berkorban 1 orang itu 1 ekor sapi tidak masalah. Jadi seperti itu. Ini yang perlu kita kaji. Maka dalam kesempatan ini Majelis Tarjih sudah melakukan penyempurnaan putusan tarjih di Garut itu tentang tuntunan korban, sehingga sudah lebih sistematis. Yang pertama, korban itu ya. Istilah korban itu secara bahasa Arab, karena itu korban itu berasal dari kata bahasa Arab. Jadi korban ini dalam bahasa Arab berbeda dengan korban dalam bahasa Inggris, apa itu? Victim, itu ya, beda. Karena dalam bahasa Arab korban itu dari kata koruba yakrubu. Koruba yakrubu artinya dekat, ya, dekat atau hampir dekat, atau juga bisa diartikan mendekati. Nah, fungsi kita membeli binatang atau mengorbankan binatang, sebagaimana Nabi Ibrahim yang awalnya adalah melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya.
Itu kan beliau mau melaksanakan itu dalam rangka mentaati perintah Allah. Berarti mendekati atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita berkorban itu adalah bagian dari upaya kita selalu taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Tapi korban itu diwujudkan dalam bentuk kita diperintahkan menyembelih binatang yang kemudian dagingnya dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang sebenarnya andaikan tidak diberi nggak apa-apa, tapi kalau diberi ya mau gitu ya. Itu namanya ada dalam bahasa Al-Qur'annya itu al-qani wal mu'tar. Qani itu orang yang menerima, kalau diberi ya senang menerima, kalau nggak diberi nggak apa-apa, itu qani, qanaah. Tapi mu'tar itu ya ngarep-ngarep. Kalau nggak diberi ngarep-ngarep untuk diberi. Jadi yang perlu harus diberi. Maka kemudian bahasa kita ada fuqara wal masakin. Nah, kurban yang dalam arti menyembelih itu adalah adha, udhiyah. Dari kata udhiyah. Itu jamak dari kata dohiyah. Dohiyah itu artinya binatang sembelihan. Jadi dohiyah itu binatang sembelihan. Tapi juga disebut juga nahar. Nahar itu dalam surat Al-Kautsar itu Allah menyatakan inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu dan sembelihlah kurban. Jadi maka kemudian hari menyembelih itu disebut Idul Kurban, Idul Adha, karena pada pagi itu adalah menyembelih. Kemudian juga Idun Nahar atau juga disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan, hari kita menyembelih binatang itu kemudian dibagikan. Jadi memang yang utama menyembelih pada hari utamanya itu, yaitu Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sedangkan para ulama fikih memberikan definisi udhiyah atau binatang sembelihan itu, yaitu udhiyah itu adalah nama bagi binatang yang disembelih untuk kurban, dan binatang itu sudah tertentu, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kalau sapi itu bisa padanannya mungkin adalah kerbau, sapi atau kerbau. Kemudian kambing atau domba. Kambing, domba, apalagi sejenisnya. Kambing atau domba. Binatang-binatang ternak yang seperti itu. Ya, jadi unta di sini kita jarang mendapatkan unta. Kalaupun ada unta, adanya di kebun binatang sehingga tidak perlu dikorbankan di sini ya. Tapi kalau kita di tanah padang pasir di Mekah, Madinah dan sekitarnya, mungkin juga tempat-tempat lain yang sejenis di Afrika, maka kita bisa menyembelih unta untuk kurban itu. Dalam hadis Nabi, unta itu bisa untuk 1 orang sampai 10 orang. Unta itu 1 sampai 10 orang. Kalau sapi 1 sampai 7, atau ada yang juga membolehkan sampai 10 orang, tapi itu jarang. Yang kuat adalah sapi itu 7 orang, unta
1 sampai 10 orang. Jadi kalau kurang dari 7 nggak usah nyari-nyari yang lain, ya udah misalnya 6, ya udah 6 itu mencukupi. Misalnya harganya 21 juta, ya bagaimana 21 dibagi 6 orang. Kok ini kelompoknya yang terakhir ini cuma 5, ya sudah 5 itu 21 dibagi 5 terus gitu kan. Kecuali kalau 1, sisanya 1 ini nggak punya kelompok, nah, itu baru. Nah, tapi kalau 1 ini nggak punya kelompok tapi mampu beli sendiri 21 juta, ya baik, itu nggak apa-apa. Jadi apa namanya, al-udhiyah itu nama bagi binatang yang disembelih, yaitu unta, sapi, kambing pada hari nahar. Hari nahar itu 10 Dzulhijjah. Dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu berarti 11, 12, 13. Tahun ini insya Allah Idul Adha jatuh pada tanggal 22 Agustus. 10 Dzulhijjahnya itu 22 Agustus. Dan nampaknya ada persamaan kalender di Indonesia, almanak di Indonesia. Mudah-mudahan nanti ya bareng lagi ya. Ada persamaan. Wallahu alam nanti bagaimana ketetapan pemerintah Saudi mengenai hari 1 Dzulhijjahnya dan bagaimana hari wukufnya. Nah, kalau sana tanggalnya beda dengan Indonesia, nanti meskipun kalender di Indonesia sama, biasanya ada perbedaan. Tapi itu bukan pembahasan kita. Kita bahasnya tentang udhiyah itu sendiri. Jadi udhiyah itu seperti itu, yaitu binatang yang dikorbankan, yaitu berupa unta atau sapi atau kambing. Kalau kambing untuk 1 orang, sapi bisa sampai 7 orang, dan unta bisa sampai 10 orang. Kalau di dalam majelis tarjih, ya tadi definisi yang tadi itu definisi menurut fikih sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq. Sedangkan menurut majelis tarjih, yaitu ya mirip-mirip dengan fikihnya Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Majelis tarjih memberikan definisi bahwa udhiyah itu adalah zabkhu hayawanin mahsusin. Jadi menyembelih binatang atau hewan tertentu, mahsusin itu tertentu, biniyatil qurbah, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, fi waktin mahsus, pada waktu tertentu, au ma yuzbahu, atau sesuatu yang disembelih atau binatang yang disembelih, minan na'am, yaitu dari binatang ternak, taqarruban, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah, fi ayyamin nahar, pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, dasar hukum daripada ibadah kurban itu bisa dibaca di dalam teks elektronik, teks itu sudah dibagi halaman 17 ya. Dasar hukumnya atau dalilnya, yang pertama saya kira ayat atau surat yang sudah kita hafal, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kemudian yang kedua surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj
ayat 36 yang berbunyi wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkurusmallahi 'alaiha sawwafun fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ini dasar hukum dari perintah untuk berkorban ini ya. Yang pertama dari surat Al-Kautsar, dan tegakkan salat untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Yang dalam Al-Hajj ayat 36 itu bahwa unta-unta atau binatang-binatang ternak itu merupakan bagian dari syiar Allah, min sya'airillah, supaya kamu memperoleh kebaikan daripadanya maka sebutlah nama Allah. Jadi ketika berkorban itu kita menyebut asma Allah, bertakbir, bertahmid, dan bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, kalau itu unta, kita menyebut asma Allah dengan menyembelih unta itu, unta dalam keadaan berdiri. Jadi unta itu disembelih dengan asma Allah dalam keadaan berdiri. Sawwafa itu dalam keadaan berdiri, baik itu terikat atau tidak terikat. Ada kalanya unta itu diikat ya, maksudnya diikat itu supaya tidak lari kemana-mana, memang diikat, tapi bukan diikat seperti kalau nyembelih sapi. Kalau nyembelih sapi kan diikat, tapi sekarang dengan cara baru merobohkan sapi tidak perlu ikatan-ikatan yang banyak juga. Asal sudah dirobohkan dengan kondisi yang bagus robohnya, maka sapi itu ketika disembelih juga mungkin lebih rileks, karena robohnya dengan cara yang pelan. Tapi kalau dulu kan dijegal sana sini, tarik sana sini, akhirnya robohnya begitu rupa ya, ada mungkin rasanya dalam kondisi yang sangat stres, sehingga kalau unta ini dalam keadaan berdiri, begitu disembelih hanya cukup melukai di bagian leher ini, kemudian keluarlah, mengucur dengan deras darahnya itu. Begitu sudah mengucur deras, maka unta itu akan pelan-pelan roboh. Di sini maka fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jadi kalau binatang unta itu sudah roboh, kemudian dipotong-potong dagingnya, maka berilah makan. Yang pertama makanlah ya, fakulu minha. Jadi orang yang berkorban berhak mengambil bagiannya. Para ulama fikih dan juga disepakati di majelis tarjih, maksimal mengambil bagian itu 1/3. Jadi kalau 7 orang satu sapi, berarti 1/7 dibagi 3, 1/21. Jadi 1/21 itu kalau tadi 21 juta ya 1 juta ya bagiannya, 1 juta. Oke. Tapi itu kan tidak mesti seperti itu. Dia mengambil kurang dari itu lebih bagus, karena yang dibagi lebih banyak. Apalagi kalau disubsidi, nanti ya kalau disubsidi dia berhak juga mengambil 1/3. Tapi kalau mau, karena saya sudah disubsidi ya sudahlah, yang
subsidi itu ikut dibagikan, sehingga hanya mengambil 1/6 dari 1/7. Jadi berapa itu? 1/42. Jadi wa'at imul qoni, setelah makan kita ambil bagian kita, wa'at imul qoni, dan beri makan orang-orang yang qoni. Qoni itu sudah nerimo, enggak ngarep-ngarep, tapi nek dikasih juga mau. Tapi juga wal mu'tar, orang yang minta-minta. Mu'tar itu minta-minta, atau halusnya ya nek dikai arep, nek ora dikai ngarep-arep. Itu namanya mu'tar. Itu bahasanya Mbah Kiai dulu begitu ya. Nah, itu dalil perintah berkorban. Hukumnya bagaimana? Hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kemudian para ulama mengambil kesimpulan sunnah muakkad, sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Gimana bentuk penekanannya? Adalah sabda Nabi, barang siapa yang punya keluasan rezeki tapi tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Itu artinya Nabi sangat tidak menyukai orang yang punya kemampuan tapi nggak mau berkorban. Disitulah kemudian para ulama fikih berkesimpulan hukumnya sunnah muakkadah. Apakah itu setiap tahun? Ya, kalau punya keluasan rezekinya tiap tahun ya tiap tahun. Nah, tapi suatu saat agak krisis, nggak mampu membeli binatang kurban, ya enggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Tapi kalau mampu ya setiap tahun, sunnahnya tiap tahun, sunnah muakkadah. Sehingga Nabi mengatakan seperti itu. Dalam hadis dari Jabir disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Jabir mengatakan, aku sholat bersama Nabi pada waktu sholat Idul Adha. Falamma insarafa, setelah selesai sholat, ata bikabshin, kemudian Nabi membawa kibas. Kibas itu kambing domba ya, domba. Kalau yang satunya apa? Selain kibas? Gembel. Pedus gembel ya. Kalau yang ada warna coklatnya apa itu apa namanya? Kambing Jawa itu apa? Awak. Nah, kita hanya bilangnya wedhus Jawa karena wedhus kibas dia. Jadi Nabi membawa kambing, kalau gitu ya, kambing. Kemudian beliau menyembelih sendiri, fadzabahahu, sambil mengucapkan bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudakhi min ummati. Nah, ini kan Nabi seperti itu ya. Jadi artinya Nabi selalu berkorban, dan beliau ketika menyembelih dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza anni, ya Allah inilah korban dariku. Kemudian juga beliau karena selalu ingat akan umatnya, bahkan ketika akan wafat pun beliau menyebut ummati itu ya. Maka beliau ketika berkuburan juga mengatakan wa amman, dan juga korban ini dari siapa saja dari umatku yang tidak berkorban. Artinya ini sebenarnya juga dorongan supaya kita itu semuanya berkorban kalau punya kemampuan. Jadi
hukumnya bertingkat-tingkat di kalangan para ulama fikih. Ada yang sunnah seperti biasa, sunnah muakkad, ada yang wajib. Maka kita ambil yang tengah, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian hal-hal yang binatang yang dikorbankan adalah binatang yang sehat, ya. Binatang yang sehat, bukan binatang yang sakit atau cacat. Binatangnya adalah binatang yang sehat. Jangan dikorbankan binatang yang pincang, begitu kelihatan pincangnya. Jangan dikorbankan binatang yang matanya picak dan kelihatan picaknya. Picak itu ya apa ya? Cara Jawa ya picek gitu ya, picak gitu ya. Tapi picak untuk kambing itu ya sebelah nggak bisa melihat, kira-kira seperti itu. Itu sesuatu yang harus kita lakukan di dalam pelaksanaan ibadah kurban itu. Kita memilih binatang yang terbaik, yang sehat, dan dalam beberapa kitab fikih dibolehkan sih menyembelih binatang itu binatang betina, ya. Kambing betina itu boleh, tapi tentu yang diutamakan adalah yang jantan yang diutamakan, karena yang betina itu untuk pengembangbiakan, kira-kira begitu pertimbangannya. Makanya yang diutamakan adalah yang jantan. Nah, kemudian tadi mengenai urunan, ya. Urunan berkorban itu seperti apa? Urunan berkorban. Maka kalau kita itu menggunakan urunan, ya ketentuannya seperti yang sudah disampaikan oleh Nabi. 1 kambing untuk 1 orang. 1 sapi boleh sampai 7 orang. 1 unta boleh sampai 10 orang. Yang dimaksud 1 kambing 1 orang itu, ya 1 kambing itu mencukupi 1 keluarga itu. 1 keluarga. 1 orang dalam arti adalah dia dan keluarganya. Tapi bagaimana kalau 1 keluarga itu ingin berkorban lebih dari 1? Ya boleh. Boleh. Jadi Pak Nugi korban sendiri, Bu Nugi korban sendiri, putranya ingin korban, tidak apa-apa. Tapi andaikan cukup 1 saja itu sudah cukup, mencukupi keluarga itu. Apalagi kalau 1 orang 1 sapi, ya, mencukupi untuk 1 keluarga itu sendiri. Tapi kalau mau 1 keluarga masing-masing ada 5 orang, masing-masing mau 1 sapi, tidak apa-apa juga. Kalau dia memang punya keluasan rezeki seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Nabi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jadi siapa yang punya keluasan rezeki tapi tidak berkorban, falam yudhi fala yaqrabanna, maka jangan deket-deket musolaku, tempat sholatku ini, tempat sholat kita ini. Nah, kemudian muncul pertanyaan, problem-problem baru yang setiap tahun tidak pernah habis pertanyaannya, dan itu yang ditanyakan lagi tentang kulit. Tentang kulit, bagaimana kulit? Boleh gak kulit itu dijual? Kemudian kalau kulit dijual untuk apa? Gitu.
Jadi di sini pada dasarnya seluruh dari bagian binatang yang dikorbankan itu tidak boleh dijual. Pada dasarnya semuanya harus dibagi rata. Tapi ada tapinya. Kan tidak semua orang mau dikasih kulit juga ya. Apalagi kulit sapi lebar gitu. Maka ya kalau kita lihat, saya berubah pendapat itu agak longgar itu setelah melihat tempat penyembelihan korban di Mina itu ya. Kita melihat penyembelihan korban di Mina itu, orang nyembelih unta, kepala lemparkan saja. Yang dibagi-bagi hanya daging-daging yang bagus saja. Nyembelih apalagi kepala kambing, kepala sapi itu tenggledek itu ya. Tenggledek di daerah Mina itu. Kulit juga begitu. Udah nggak ada yang ngurus. Artinya itu kan nggak diurus, itu mubadzir, nggak dibagi mubadzir. Nah kalau itu diopeni, dijual untuk kemanfaatan, kemaslahatan umat, itu kan lebih bagus. Bisa juga untuk dibelikan daging, dibagi lagi, tidak apa-apa. Tapi mungkin yang itu bukan bagian dari korban, tapi itu bagian dari sedekah bersama. Tapi intinya kalau dijual untuk keuntungan pribadi tertentu itu tidak boleh. Jadi tentang kulit seperti itu, mau dijual kemudian dibelikan daging, dibagi lagi, monggo. Dijual untuk keperluan yang lain yang lebih bermanfaat juga monggo. Tapi kalau bisa ngopeni, dijadikan kayak kikil gitu semuanya, untuk krecek atau apa gitu, atau untuk, kan enak juga itu kan ya Pak Sur ya. Ada yang bisa ngopeni itu ya tidak apa-apa, dibagi, dibakar terus digodok gitu, dibagi rata juga bagus, nggak apa-apa gitu. Jadi itu problem-problem yang muncul di dalam korban seperti itu ya. Kalau dulu ya memang saya pokoknya tidak boleh dijual, tapi kalau nggak dijual kemudian itu nggak dimanfaatkan, terus gimana kan gitu. Nah, ternyata di sana ya cuman dibuang-buang gitu aja. Maka saya berkesimpulan bahwa kalau itu dijual untuk keperluan kemaslahatan bersama, dan kalau seperti itu juga nggak bisa diolah, nggak ada yang bisa mengolah, maka itu lebih bagus seperti itu. Saya kira demikian. Monggo kalau ada pertanyaan, waktunya sudah mau habis. Tadi karena mau ditanyakan sudah dibahas ya, enggak jadi bertanya ya. Silakan Pak Taufik. Yang pertama tentang iuran tadi kan? Ya. Meskipun misalnya 7 orang, ya, tapi tidak sama iurannya kan tidak apa-apa gitu? Tidak apa-apa. Yang satu bisa besar, yang satu ya mungkin kecil ya saya. Tidak apa-apa. Jadi 7 orang itu urunannya apakah sama atau tidak sama dipersilahkan. Kemudian yang sama lebih bagus. Yang kedua itu tadi kan disebutkan bahwa kepada umat yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Ya. Nah, kalau dibagikannya itu termasuk kepada non-muslim, bagaimana? Jadi begini, utamakan kepada kaum muslimin terlebih dahulu. Jadi utamakan kepada kaum muslimin terlebih dahulu. Qani wal mu'tar itu qani wal mu'tar minal muslimin terlebih dulu. Kalau itu sudah cukup dalam rangka berdakwah, dalam rangka sosial, kita berikan kepada yang non muslim itu tidak mengapa. Tapi diutamakan kepada yang muslim terlebih dahulu di sekitar kita itu. Bisa juga melebar lagi. Seperti itu tempatnya Pak Ihsan itu, kan itu
hanya sebuah musola di perumahan Tiara Ardi itu, tapi yang kurban banyak, sehingga menurut beliau yang dibagi keluar tuh hampir 60% atau lebih ya, 60% dibagi keluar, yang dibagi di sekitar itu cukup ambil 40% dari daging yang diterima. Atau juga misalnya di Malang itu ada Masjid Manarul Islam. Masjid Manarul Islam itu sekali kurban itu hampir antara 90 sampai 100 ekor sapi. Padahal yang masjidnya ya sebesar mungkin sebesar Masjid Sedalmiah itu atau Masjid As-Salam ya. Itu juga begitu, dikirim keluar Malang itu. Artinya itu kan Malang kota, dia kirim ke Batu, ke Malang kabupaten yang lain, ke Panjen dan sebagainya. Kemudian yang ngurusi jeroan itu ada sendiri sudah. Jeroan sudah pokoknya masjid itu nggak ngurusi jeroan, begitu sembelih ada yang ngambil jeroan sudah. Jadi karena sehari menyembelih sampai 90 sampai 100 sapi itu. Melebihi Istiqlal. Istiqlal itu hanya sekitar 30-40-an sapi. Tapi Manarul Islam bisa mencapai antara 80 sampai 100 sapi. Tempatnya Ustadz Thohir Lut, mantan ketua PWM Jawa Timur itu. Ya, saya kira itu untuk hari ini tentang udhiyah. Nah, kebetulan yang dulu juga belum disosialisasikan mengenai ini, sehingga ada manfaatnya untuk menjadi penerangan bagi kita semuanya. Saya kira cukup demikian, dan mari kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.